mengamankan anak-anak. Oke, alhamdulillah ya, apapun kondisinya, apapun cuacanya, ini adalah menjadi sore yang luar biasa karena kita berkumpul, bertemu di satu acara yang menjadi acara perdana dari Cendekia Muda Indonesia khusus untuk teman-teman yang memang hobinya nulis, suka nulis atau mau belajar tentang menulis. Ya, sembari menunggu teman-teman yang lain, kita bisa nanti sembari berkenalan dulu dengan apa sih Cendekia Muda Indonesia atau mungkin kita bisa ngobrol gitu ya tentang gimana sih menulis atau mungkin pengalaman menulis apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sini. Tetapi sebelum kita memulai acaranya, alangkah lebih baiknya gitu ya kalau kita buka dengan berdoa terlebih dahulu dengan uh, sesuai dengan agama masing-masing. Kita mulai dengan berdoa. Baik, perkenalkan saya Ira Santi dari Cendekia Muda Indonesia yang akan membersamai teman-teman semuanya sampai kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, di kesempatan sore hari ini adalah webinar kepenulisan ya sekaligus karena momennya itu adalah Ramadan gitu ya. Jadi kita ya udah sekalian aja lah kita ngabuburit. Nah, ternyata dari challenge yang sebelumnya kita laksanakan, jadi Cendekia Muda Indonesia kemarin sempat membuka salah satu challenge yang dilaksanakan sejak awal Ramadan, sejak tanggal 1 Ramadan, yaitu challenge menulis 30 hari menulis. Nah, di sini adakah yang mengikuti challenge 30 hari menulis bersama CMI? Boleh angkat tangan mungkin? Saya salah satunya ya, saya salah satunya ikut menulis. Ada yang mau ikut? Oke, Mbak Mailina belum. Masih terbuka ya, karena ini baru hari ke berapa? Ke-8 Ramadan ya. Nah, masih ada kesempatan. Silakan teman-teman boleh mendaftar, kemudian teman-teman boleh menulis. Jangan lupa sertakan hashtag 30 hari menulis dan hashtag menulis bareng CMI. Nah, membekali teman-teman dan saya dan kita semua di sini gitu ya. Jadi biar nanti kita menulis 30 hari, kebayang nggak sih kita menulis 30 hari itu nulis apa aja? Kalau saya biasanya nulisnya cuma status aja gitu ya. Makanya kenapa eh, kalau kata admin CMI itu tips menulis mudah adalah dengan menulis aja gitu ya. Tetapi ternyata menulis tidak semudah itu. Nah, tentu saja untuk bisa menghasilkan tulisan yang keren selama 30 hari ini, kita akan sharing, kita akan belajar dengan pembicara kita, dengan narasumber kita yang luar biasa. Sebelumnya, adakah yang sudah kenal dengan pembicara kita pada sore hari ini? Ada yang sudah kenal? Mbak Lutfi? Mbak Lutfi kenal kayaknya. Mbak Lutfi kenal? Ya, Ya, kalau saya sendiri gitu, saya sendiri jujur belum berkenalan gitu ya dengan Mas Kurniawan Gunadi. Jadi nanti itu mungkin ini akan menjadi sapaan pertama saya dengan Mas Gun gitu ya. Atau mungkin di sini ada teman-teman yang sudah menjadi follower atau fans beratnya Mas Gun gitu. Saya baru beberapa hari terakhir ini mengikuti tulisan-tulisan Mas Gun dan Masya Allah gitu ya. Ternyata sesuatu yang mungkin sederhana tetapi bisa dituliskan dengan menjadi sesuatu yang meaningful banget itu ya, bahkan sampai ke hati. Seperti tulisan Mas Gun yang berjudul Tercekat. Wah, itu saya membacanya itu seperti wah, luar biasa pokoknya. Nah, nanti kita akan sharing bersama beliau, kita akan belajar bagaimana sih caranya gitu ya. Kok bisa dengan ide yang sederhana tetapi menghasilkan tulisan yang luar biasa. Oke, sebelumnya cek dulu Mas Gun apakah suara sudah bisa masuk. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah aman? Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Mas Gun. Anak-anak sudah aman? Sudah di samping saya ini. Oh, Masya Allah gitu ya, luar biasa sekali. Ini adalah momen yang istimewa karena di sela kesibukan beliau, jadi kesibukan beliau ternyata selain menjadi penulis, beliau juga founder dari penerbit, ya Mas ya, percetakan langit-langit, kemudian juga owner dari Wufi Cafe. Nah, saya pernah nih Mas,
Saya sudah pernah ke movie cafe. Luar biasa itu ya, itu tempat yang menyenangkan sekali. Jadi teman-teman kalau mungkin ada yang singgah di Jogja atau tinggal di Jogja, boleh nih. Nanti kita bisa meet up, bisa ketemuan gitu ya, janjian sama Mas Gun. Mas Gun, ayo dong kita belajar gitu ya di Wolfie Cafe gitu ya. Nah, di sela-sela kesibukan beliau, alhamdulillah pada kesempatan sore ini beliau bersedia dan bisa gitu ya membersamai kita semua. Langsung saja tanpa banyak berkata-kata, mari kita simak pemaparan dari Mas Gun, diskusi dan mungkin kalau nanti ada mini workshop itu insya Allah kami harapkan sekali. Monggo Mas Gun. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa on cam boleh on cam. Terima kasih Jumita. Kita ketemu juga di sini. Notisnya. Wah, Uh, um, apa namanya? Waktu kita jadi nggak banyak teman-teman. Sekarang kita punya waktu sekitar 30 tambah 12 42 menit ya. Tapi semoga saya bisa mendeliver materi ini di 30 menit aja. Karena saya hanya bisa sampai jam 17 hari ini. Sebentar, saya akan share screen. Wait, wait. Bentar ya. Oke, ini akan present full screen. Kelihatan ya? Di teman-teman kelihatan ya. Jadi kita akan ngomongin soal menulis dan menjadi penulis. Ini adalah sesuatu yang berbeda gitu ya. Kami di Career Class juga punya programnya untuk menjadi penulis gitu ya. Tapi sharing kali ini saya akan membahas terbaik. Sebentar Kak, sebentar Kak. Kakak duduk sendiri di sini. Nah, jangan ngendot-ngendot ya. Oke, saya akan lebih banyak bicara tentang menulis dan menjadi penulis. Agar apa? Agar teman-teman di sini yang mengikuti sesi sore hari ini nanti akan berpikir gitu ya. Ini saya itu mau menulis gitu ya, mau bersenang-senang gitu ya, atau mau menjadi penulis, mau berdarah-darah. Nah, itu sesuatu yang akan sangat berbeda nantinya. Mungkin kalau teman-teman sekarang berkomunitas atau melakukan aktivitas apapun terkait kepenulisan gitu ya, terus tujuannya memang untuk belajar menulis tanpa berorientasi untuk menjadi penulis, itu sesuatu juga yang akan sangat berbeda ketika teman-teman memutuskan untuk menjadi penulis. Nah, sebelumnya perkenalkan, ini adalah karya-karya saya. Karya satu yang baru dan sudah terbit di bulan ini, tapi belum masuk ke katalog ini ya teman-teman. Mungkin ada di antara kalian yang kenal saya dari buku ini. Coba yang mungkin kenal tadi, ada yang punya koleksi semuanya, luar biasa. Terima kasih Mas Azam. Atau ada yang lain. Kalian kalau baca buku ini, apa sih yang teman-teman rasakan dari 2014 sampai 2022? Itu mungkin menjadi sesuatu yang bisa jadi gambaran bahwa nanti dalam proses kita menulis itu ada proses bertumbuh di saat yang sama. Artinya apa? Artinya kalau saat ini teman-teman merasa tulisannya itu tidak indah gitu ya, maka akan ada periodisasinya, dia akan menjadi lebih indah. Dengan apa? Dengan konsistensi. Dengan konsistensi teman-teman melakukan aktivitas tersebut secara kontinu gitu ya, dalam durasi yang lama, itu nanti teman-teman akan terlatih untuk menulis. Nah, kalau bicara konsistensi ini akan sangat panjang materinya. Bagaimana kita membuat apa namanya, membuat rencana gitu ya, atau program ke diri kita kalau mau jadi penulis itu kayak gimana, komitmennya seperti apa, konsistensinya itu harus seperti apa targetnya. Nanti itu akan jadi pembahasan tersendiri. Tapi itu sebagai gambaran bahwa ketika nanti kalian atau siapapun di antara teman-teman yang ingin masuk ke industri kreatif gitu ya, apapun bentuk industri kreatifnya, sebenarnya tidak hanya nulis ya, jadi apa ya, jualan kue gitu ya, jualan karya-karya yang lain gitu ya, bikin sesuatu, kuncinya di konsistensi teman-teman. Karena apa? Karena barangkali kalian starting menulis gitu ya, berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang menyenangkan gitu. Ini adalah sesuatu yang apa namanya, wah ini adalah sesuatu yang passionate gitu ya. Sesuatu yang kalau dikerjakan itu ibaratnya kayak nggak butuh effort, kalian bisa mengerjakannya. Itu kalau menulis bisa jadi iya. Tapi kalau kita masuk menjadi penulis, konteksnya akan berbeda teman-teman. Kenapa? Karena menulis itu menjenuhkan. Menjenuhkan, menjemukan, bahasa Jawanya itu bikin bunta gitu ya, cupet gitu ya, kayak kayak pusing banget gitu ngerjain proses menulis sendiri itu pusing banget. Sama dengan kalau kita memiliki usaha apapun gitu ya, membangun sesuatu itu menjenuhkan ya, butuh konsistensi dan butuh komitmen
yang luar biasa. Kalian mau jadi guru, mau bikin usaha, jualan jilbab, jualan apapun gitu ya, itu pasti sesuatu yang menjenuhkan. Nah, gimana caranya biar kita bisa melawan kejenuhan tersebut gitu ya? Kita harus tahu sebenarnya apa sih yang dikejar dari aktivitas ini. Nah, kuncinya di situ. Saya punya saya punya apa namanya punya internal motivation yang kuat. Kenapa menulis itu menjadi sesuatu yang akan saya pertahankan seterusnya kayak gitu. Ya ada yang bocor ya. Jadi ya, oke. Nah, inilah yang apa namanya melandasi statement sebelumnya. Jadi pertanyaan mengapanya itu harus dijawab. Teman-teman itu mengapa menulis gitu ya? Mengapa melakukan kenapa kalian melakukan sesuatu yang sedang kalian lakukan sekarang itu harus terjawab. Mengapanya itu terjawab. Kenapa? Karena kalau itu tidak terjawab gitu ya. Oke, kenapa kalian bekerja? Karena aku butuh uang untuk beli rumah. Secapek-capeknya pekerjaan tersebut karena kalian tahu mengapanya, itu akan tetap kalian lakukan meskipun capek gitu ya. Jadi kayak ibaratnya ini butuh masih aduh pusing gitu ya, hade-hade gitu ya. Itu akan tetap dikerjakan karena tahu mengapanya. Tapi kalau nggak tahu mengapanya, nanti kalian kerja gitu ya. Kalian mengerjakan sesuatu ya, pekerjaan di luar, skripsi, laporan, aduh pusing nih, stop pasti. Pasti akan langsung dia langsung berhenti teman. Nulisnya berhenti, pekerjaan resign, skripsi dianggurin gitu ya, laporan bertumpuk gitu ya. Jadinya tambah stres. Kenapa? Karena nggak ada mengapanya. Mengapa ya aku harus menyelesaikan ini? Mengapa ya aku melakukan sesuatu yang sedang aku lakukan sekarang? Nah, itu penting. Kenapa? Kalau kita pengen menjadi penulis, sesuatu apa namanya ya, tantangan itu luar biasa. Khususnya mungkin di Indonesia ya, dari finansialnya, dari stigma masyarakatnya, bahkan makin kalau kalian menjadi penulis juga ditanya-tanya sama orang tua kalian sendiri, kenapa kalian jadi penulis? Nah, itu sesuatu yang perlu untuk bisa dijawab oleh diri masing-masing. Begitu. Next dulu. Nah, kemudian ini pilihan ketika kalian masuk ke penulisan gitu ya. Apakah kalian akan masuk ke fiksi atau kalian akan masuk ke non fiksi? Cara kerjanya mirip, tapi outputnya berbeda. Menulis fiksi dan menulis non fiksi itu sesuatu yang berbeda. Kalau kita bekerja di sebuah, kita masuk sama-sama ke sebuah perusahaan gitu. Di dalam perusahaan itu ada banyak sekali role gitu ya. Ada yang jadi admin, jadi apa namanya operator, jadi macam-macam. Nah, sebelum kita masuk, ibaratnya sebelum kita masuk mendaftarkan diri kita ke dunia kepenulisan gitu, katakanlah kepenulisan itu adalah sebuah perusahaan, terus kalian pengen daftar apply gitu ya, kalian daftar ke sana, kalian harus tahu kalian itu mau daftar kemana, mau yang mana, atau opsi kedua, kalian mau menguji diri kalian di kedua-duanya untuk menentukan kalian atau diri kita itu lebih cocok ke fiksi atau non fiksi. Ini jadi penting. Kenapa? Menguji diri sendiri itu salah satu hal yang penting untuk dilakukan ya. Proses memvalidasi diri gitu ya. Jadi proses validasinya itu kita nggak tanya ke orang, Mbak Ira gitu ya, aku tuh cocoknya fiksi atau non fiksi ya nggak? Kita nggak nanya ke orang, tapi kita nanya ke diri kita sendiri dengan apa? Dengan melakukan pengujian. Apakah aku tuh tepat untuk mengerjakan ini atau tidak? Itu pun akan menimbulkan banyak sekali evaluasi. Ketika ini tidak tepatnya itu karena pekerjaannya, atau karena kitanya yang mengerjakannya itu tidak efektif, atau karena environment-nya atau lingkungan kerjanya, atau karena supporting sistemnya tidak ada dan tidak ada, atau karena finansialnya, katakanlah pekerjaan ini sesuatu yang menyenangkan tapi tidak ada duitnya gitu ya, atau penghasilannya sangat kecil sehingga kalian juga nggak optimal di sana. Nah, ini juga jadi sesuatu yang akan kalian uji sendiri, divalidasi. Masuk ke fiksi atau non fiksi itu seperti itu. Kalian lebih oke yang mana? Kenapa? Karena di masing-masing tipenya di fiksi ataupun non fiksi ini nanti akan ada apa namanya akan ada subnya lagi teman-teman. Di fiksi itu ada novel, teen lead gitu ya. Oh, banyak banget itu. Di non fiksi juga banyak, ada jurnal dan macam-macam. Jadi silakan tentukan. Kalian tentukan jenis yang mau didalami, kemudian kalian belajar, kemudian kalian ciptakan karya secara konsisten di sana. Kalau kalian fiksi, kalian bikin fiksi gitu ya, secara konsisten. Kalau fiksi juga demikian. Di hal apapun sebenarnya seperti itu. Oke, kemudian gimana cara kita belajarnya? Tadi ada stage 2 ya, cara kita belajar ya. Yang pertama adalah otodidak, yang kedua adalah workshop, yang tiga berkomunitas. Nah, di sini mungkin teman-teman masuknya ke berkomunitas ya. Jadi kalian masuk ke sebuah organisasi
yang sama-sama punya minat yang sama di kepenulisan, terus kalian berlatih untuk menulis bareng-bareng. Mungkin di dalam organisasi tersebut nanti mereka akan mengadakan workshop yang bisa menunjang skills teman-teman untuk belajar di kepenulisan, atau teman-teman tipe otodidak. Karena saya di nomor satu, gitu. Saya otodidak, tidak pernah ikut workshop dan tidak pernah ikut komunitas kepenulisan pada awal karir kepenulisan. Tapi setelahnya saya ikut workshop, setelahnya juga berkomunitas kayak gitu. Cuma di awal-awal itu startingnya dengan otodidak. Nah, kalian mau startnya itu dari mana? Apakah startnya dari workshop atau berkomunitas? Menurut saya, kalau karena saya sudah menjalani semuanya saat ini gitu ya, yang paling enak itu berkomunitas dulu gitu ya. Berkomunitas dulu. Kalian masuk dulu ke sebuah komunitas. Sama ini yang bisa dilakukan ketika kalian punya ide gitu ya, pengen menjadi pebisnis gitu ya. Karena kalau otodidak itu takut melakukan kesalahan yang banyak, ikut workshop di mana-mana juga kalau diimplementasikan juga masih bingung. Cara paling efektif itu berkomunitas. Kalian masuk ke komunitas bisnis, kalian belajar dari orang-orang yang ada di komunitas tersebut, bagaimana cara menjalankan bisnis, bahkan kalian bisa membuat mereka sebagai mentor teman-teman seperti itu. Nah, kemudian kita belajar juga ya ketika kita menulis ya, baik fiksi ataupun non fiksi gitu ya. Tapi khususnya di slide ini adalah fiksi karena saya adalah penulis fiksi. Apa sih yang bisa kita, dari mana sih gitu ya? Dari mana sih ide itu bisa kita tangkap? Dari mana sih ide itu tuh lahir? Nah, ada imajinasi, ada pengalaman, dan ada referensi. Tiga sebenarnya teman-teman. Tiga besarnya itu ini. Imajinasi itu ngarang gitu ya. Kalian berimajinasi ke bulan itu bisa jadi cerita. Pengalaman sendiri atau orang lain itu bisa jadi cerita. Referensi atau sesuatu yang kita baca. Baik membacanya pakai mata atau bacanya pakai telinga gitu ya. Bacanya pakai perasaan, itu jadi referensi. Nah, atau kombinasi tiga hal di atas. Artinya ketika kita sudah menulis, hal-hal ini tuh bisa menjadi apa namanya, bisa mixing. Sebenarnya hal ini juga dilakukan di kepenulisan non fiksi. Orang berimajinasi caranya pergi ke bulan itu membuat orang-orang yang ada di non fiksi itu melakukan perhitungan secara matematika, secara fisika, mereka melakukan penelitian, melakukan proses penelitian yang akhirnya diterbitkan jurnal-jurnal yang banyak itu berdasarkan dari imajinasi. Kalau kita nonton Doraemon gitu ya, banyak sekali hal-hal yang muncul di Doraemon itu bisa kejadian di tahun sekarang. Gitu. Hal pengalaman pengalaman orang gitu ya, atau pengalaman sendiri gitu ya, itu juga menjadi dasar dasar kalian melakukan sesuatu. Pengalaman gitu ya, apel lagi duduk terus apel jatuh tiba-tiba jadi rumus gitu ya, itu kan pengalaman sebenarnya. Terus berpikir gitu ya, melakukan proses berpikir, dari situ teman-teman jadi tahu, oh ini bisa bisa dianalisa nih, baik secara fiksi ataupun non fiksi. Nah, pengalaman kita naik kendaraan dengan kecepatan di atas 100 km per jam tapi minuman tidak tumpah gitu ya, kalian bisa duduk dengan nyaman tanpa takut, ini itu cepat banget gitu ya. Itu juga berdasarkan pengalaman yang bisa kalian kalian kembangkan. Itu mau kalian lihat dari sisi fiksi ataupun dari sisi non fiksi. Point perspektif atau point of view kita ketika menjadi seorang penulis itu sangat penting untuk kita asah teman-teman. Kita melihat sesuatu gitu ya, melihat botol itu tidak hanya dari depan gitu ya, tapi dari, kalian pernah dengar analogi di sebuah cerita gitu, orang buta yang memegang gajah nggak? Jadi ada yang pegang telinga, pegang kaki, pegang ekor, dan seterusnya. Jadi menurut orang masing-masing, menurut mereka masing-masing, gajah itu lebar. Ada yang menurut mereka gajah itu keras, ada yang menurut mereka gajah itu tuh kecil dan berbulu gitu ya, karena dia pegang ekor. Karena mereka memegang bagian yang berbeda dari satu objek yang sama. Penulis itu berusaha untuk bisa menangkap seluruh hal tersebut. Kayak gitu. Kemudian menulis sebagai sebuah pekerjaan. Nah, ini adalah next levelnya ketika teman-teman ingin menjadikan sebuah aktivitas menjadi sebuah profesionalitas. Aktivitas apapun, kalian suka menjahit bisa jadi pekerjaan, kalian suka bernyanyi itu bisa jadi pekerjaan, memasak bisa jadi pekerjaan, gitu ya. Merias diri bisa jadi pekerjaan, menukang gitu ya di rumah itu bisa juga jadi pekerjaan. Apapun aktivitas yang sedang kita lakukan sekarang, bahkan aktivitas kalian menggunakan media sosial itu bisa juga jadi sebuah pekerjaan. Gitu. Ada nggak yang berpikir bahwa handphone yang kita pakai ini, kalian selama ini misalkan ya, kalian selama ini membeli handphone dengan harga katakanlah 5 juta. Terus
apa namanya, spending time kalian di sosial media itu 3 jam. Coba pernah ngecek ya? Teman-teman itu habis waktu di sosial media itu berapa jam? Nah, pernah berpikir nggak bahwa apa yang sedang kalian lakukan itu sebuah pengeluaran yang itu tuh menjadikan income-nya di orang lain, di perusahaan handphonenya, dan juga di para konten kreator. Nah, berpikirlah bahwa perangkat yang kita pakai ini adalah sesuatu yang harusnya menghasilkan. Nah, handphone yang kita pakai itu gimana caranya dia ngasilin duit. Kalau kita punya Tokopedia, aplikasi katakanlah Tokopedia atau Shopee atau apapun ya, selama ini kita menjadi pembeli, gimana caranya aplikasi itu tuh menghasilkan uang buat kita. Jadilah penjual, jadilah afiliator katakanlah atau apapun gitu ya. Sesuatu yang membuat proses kita ketika memegang sesuatu itu tuh jadi income. Gitu. Nah, menulis itu tuh bisa jadi sesuatu yang menghabiskan waktu kalian atau bisa jadi menambah waktu kalian. Nah, ini sesuatu yang menarik teman-teman. Oke, pertanyaannya, sebelum teman-teman masuk ke apa namanya ke penulisan lebih dalam ya, menjadi penulis katakanlah gitu kan, kalian masuk ke komunitas ini pengen sama-sama menulis, mungkin juga punya orientasi untuk menjadi penulis, tapi coba jawab pertanyaan, bagaimana perspektif teman-teman terhadap profesi penulis? Boleh di kolom chat mungkin. Apa perspektif kalian eh, terhadap profesi penulis? Kan kita punya perspektif tuh, persepsi ya, ke dokter, ke tentara, ke polisi, ke politisi, ke guru, banyak gitu ya. Kita punya persepsi ke sana. Nah, kalian punya nggak? Kalau kalian pengen menjadi penulis, apa apa perspektif teman-teman? Nah, ini adminnya katanya pajaknya gede. Gitu. Kalau kita melihat profesi kepenulisan dengan perspektif pajaknya gede, insya Allah tidak akan masuk ke industri ini sih. Tidak akan menjadi penulis. Kayak gitu. Sepertinya seru. Nah, serunya itu di apa, Melina? Jadi, ini juga harus tervalidasi di diri masing-masing. Karena ini balik lagi ke depan tadi ya. Ada why-nya. Kenapanya itu terjawab. Kalau teman-teman pengen menjadi guru, gitu ya, kalian harus punya perspektif bahwa menjadi guru itu sesuatu yang mulia, yang menyenangkan, yang memberikan dampak ke orang lain. Sesuatu yang perspektif kalian itu berbicara sesuatu yang bagus terhadap hal tersebut sehingga kalian mau mengerjakan itu. Sekalipun mungkin penghasilannya tidak begitu besar, ya, menjadi penulis atau menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu ya. Dia penghasilannya mungkin tidak begitu besar, tidak sebesar influencer bahkan kayak gitu. Yang sekali posting bisa 10 juta. Tapi ketika teman-teman bisa memberikan value terhadap apa yang sedang kalian kejar, atau pekerjaan yang sedang kalian lakukan, itu membuat kalian bisa memberikan sesuatu apa namanya, memberikan ruh gitu ya, memberikan nyawa terhadap pekerjaan yang sedang kalian jalani. Jadinya hidup gitu ya. Jadinya itu tuh sesuatu yang menghidupkan, menghidupkan diri kalian, juga menghidupkan mimpi-mimpi kalian. Kalaupun dari aktivitas tersebut itu uangnya sedikit katakanlah gitu ya, maka itu tidak menghalangi kalian untuk melakukan itu dan itu mendorong kalian juga untuk mengerjakan sesuatu yang lain yang memang menghasilkan kayak gitu. Nah, misalkan nih aku kasih perspektif ya. Kenapa aku pengen menjalani pekerjaan sebagai penulis? Padahal pekerjaan penulis ini saat ini tidak memberikan hasil yang lebih banyak secara nominal gitu ya dibandingkan pekerjaan saya yang lainnya. Tapi saya mau dikenal sebagai penulisnya dibandingkan sebagai seorang entrepreneur atau hal-hal yang lainnya yang saat ini saya kerjakan di saat yang sama, di saat yang bareng gitu. Nah, ini yang harus tahu strong why-nya apa. Kalian masuk ke sini itu mau kayak gimana? Nah, kakak sebentar. Gitu. Ada yang bisa jawab strong why-nya kalian gitu ya. Nih ya. Profesi penulis sedikit uangnya tapi mulia. Semua pekerjaan itu mulia. Gitu ya. Semua pekerjaan itu mulia. Pekerjaan yang halal ya. Semua pekerjaan yang halal itu mulia, teman-teman. Tapi bagaimana cara kita memberikan value personal gitu ya terhadap sesuatu itu tuh yang jadi penting. Itulah kenapa saya tidak jadi dokter, teman-teman. Karena aku tidak bisa memvalue itu ke dalam diriku. Gitu. Kenapa aku tidak menjadi apa namanya
yang lain gitu ya. Karena aku tidak bisa memvalue itu ke dalam diriku. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menjadikan aktivitas menulis sebagai sebuah pekerjaan? Ini ini adalah sesuatu yang apa namanya? Ketika kita menentukan memilih sebuah pekerjaan ya teman-teman ya, khususnya di menulis ya, ataupun sejenis jenis aktivitas lain yang randomly bisa jadi pekerjaan gitu ya, memasak atau meronce atau nyulam gitu ya, menyulam itu bikin sweater dan sebagainya menjadi sebuah pekerjaan. Aku pengen membawa teman-teman ke perspektif yang berbeda dengan cara berpikir industrial gitu. Cara berpikir industrial itu kita kalian lulus, kalian kuliahnya apa, lulusnya makanya jadi itu gitu ya. Karena kalian sudah mempelajari itu dan seterusnya dan seterusnya. Kalau nggak mempelajari, kalau nggak bekerja di bidang tersebut, maka itu sesuatu yang sia-sia katakanlah gitu ya, dan sebagainya. Nah itu kan perspektif yang selama ini berkembang dan mungkin jadi konsumsi kita sehari-hari. Nah aku pengen mengajak teman-teman untuk berpikir, ini kan berpikir penulis ya. Aku pengen ngasih gambaran bagaimana penulis itu berpikir soal pekerjaan dengan materi yang seperti ini. Dan ini bisa jadi tulisan. Gitu. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan pekerjaan? Sebagai seorang penulis fiksi, gitu ya, saya berpikir bahwa menentukan bisnis pekerjaan itu harusnya dia didevelop oleh sistem pendidikan yang benar, gitu ya. Terus kita menilai bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu tidak ideal, tidak bagus, dan seterusnya kita menyalahkan sistem tersebut sehingga kalau kita sudah dewasa tidak mendapatkan pekerjaan yang tepat dan seterusnya, maka kita menyalahkan sistem. Wah, kayak gitu. Itu adalah berpikir linier gitu ya, berpikir yang in the box kata-kata orang-orang, berpikir bahwa kayak kok perspektifnya tertutup di situ ya. Nah, sebagai penulis aku pengen melatih juga di sini eh, gimana sih cara kita menentukan sebuah pekerjaan. Pertama adalah lihat masa kecil kalian, lihat waktu sekolah itu kalian itu ngapain sebenarnya. Terus lulus SMA, apa sih yang membuat kalian berpikir untuk memilih jurusan sekarang, alih-alih yang lain gitu ya? Apakah kalian memilih jurusan sekolah itu karena sekolah kalian yang mengarahkan, atau keinginan kalian, atau orang tua kalian gitu ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kayak kita melihat ini gitu ya, melihat aktivitas ini, menulis ini, apakah benar aku tuh pengen jadi penulis? Apakah benar aku tuh diciptakan di dunia ini tuh sebagai guru? Apakah benar? Dan seterusnya. Jadi kayak tadi kita nanya why, kemudian kita memvalidasi why-nya. Apakah benar itu alasannya kayak gitu. Jadi kita tadi apa alasannya? Alasannya adalah ini. Pertanyaan berikutnya, apakah benar alasannya itu? Nah, lihat ke masa kecil kalian. Ketika kecil apa sih yang sering kalian kerjakan, sering kalian lakukan? Kalian itu senang apa? Cara berpikir kalian waktu kecil. Kita semua pernah menjadi anak-anak. Tapi apakah kalian ingat waktu kalian jadi anak-anak itu kalian cara berpikirnya kayak gimana? Lupa ya. Karena kita sudah terkontaminasi sama pikiran orang dewasa gitu, yaitu diri kita sendiri. Pada waktu kecil kita itu sangat pemberani gitu. Kita itu menguji diri kita dengan berbagai aktivitas di sekolah, di TK, meskipun kita menangis ya, menangis pulang gitu ya, lapor ke emak gitu ya, dan seterusnya gitu, tapi kita pemberani, kita tidak kenal takut gitu ya. Kita juga tidak malu gitu, tidak malu untuk mengatakan bahwa cita-cita kita itu menjadi Power Rangers yang pink misalkan, yang kuning misalkan. Kita tidak takut untuk apa namanya, waktu kalian bermain, waktu kalian masih kecil ya, kalian bermain, kalian ada yang jadi Cinderella, ada yang jadi Ultraman lah atau apa gitu dengan gaya-gaya yang gini-gini gitulah. Kita menirukan itu di apa namanya, di lapangan gitu ya dengan teman-teman kita. Kita memiliki imajinasi yang luar biasa. Selain kita memiliki imajinasi, kita memiliki keberanian untuk bermimpi. Hari ini waktu kita dewasa, bermimpi untuk kaya aja nggak takut gitu ya. Bermimpi untuk aku pengen ini deh, jalan-jalan ke pulau sebelah. Nggak berani karena kalian kebentur sama pikiran bahwa wah nanti duitnya gimana, wah nanti apa namanya, keamanannya gimana dan seterusnya. Anak-anak kecil mana ada mereka berpikir tentang safety guys, nggak ada. Kalau ada jurang aja mereka dilewatin tuh, gitu ya. Ada malam pun mereka terabas, gitu ya. Ada sudut-sudut lancip di dalam rumah lari aja tetap kenceng tuh, nggak peduli nanti akan kejedot meskipun ujungnya tetap kejedot. Tapi mereka pemberani. Kita
kita lihat ke diri kita di masa lalu gitu ya, untuk menentukan kenapa sih kita menjadi seperti sekarang, dan kenapa kita tidak seberani dulu, kenapa kita tidak seimajinatif dulu, kenapa kita tidak seenergik dulu, kenapa dulu kita waktu kecil itu sangat energik, ya karena segala sesuatunya itu baru. Anak kecil itu tidak terbiasa dengan rutinitas, tidak terbiasa dengan anak kecil kan memang dibentuk rutinitasnya oleh orang tua ya. Tapi pada dasarnya mereka itu apa namanya, makhluk bebas gitu ya. Mereka akan randomly berkeliaran dan seterusnya gitu ya, secara acak gitu ya. Karena mereka itu eksploratif. Anak-anak itu akan mengeksplorasi sesuatu yang menarik bagi mereka. Kita hari ini enggak eksploratif gitu ya. Kita memiliki ketertarikan pada sesuatu aja kita tidak berani untuk melakukannya karena takut stigma gitu ya. Takut gimana-gimana gitu. Kita juga terjebak sama rutinitas gitu ya. Dan rutinitas itu mematikan imajinasi dan mematikan keberanian kita. Nah, kalau mau menjadi penulis, maka mengubah mengubah cara kita menjalani hidup itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena kalau kalian menjadi penulis dengan cara kerja rutinitas gitu ya, insya Allah gitu ya, nggak jadi karyanya teman-teman. Nah, ini kita melihat ke belakang. Nah, di masa eksplorasi, nah tadi saya bilang bahwa menjadi penulis gitu ya, atau menulis atau aktivitas apapun sebenarnya ya, bawa aja ke konteks yang general. Teman-teman harus mengeksplorasi. Gitu ya. Eksplorasinya apa? Eksplorasinya adalah sesuatu yang mungkin ada di luar radar kalian. Kalau kalian punya lingkaran safety zone gitu ya, zona aman gitu ya, zona nyaman, maka coba zona nyaman itu dilebarin. Kalian nggak perlu keluar dari zona nyaman tersebut, tapi digedein aja gitu. Kalian uji diri kalian untuk meluaskan zona nyaman kalian. Kalau zona nyamannya itu bisa segede alam semesta gitu ya, dimanapun kalian merasa nyaman, itu will be better daripada kalian harus keluar dari zona nyaman kalian. Nah, eksplorasi ini adalah membuat kita mengenal satu titik yang tadinya asing. Misalkan, kalau kalian belum pernah menyelam ke samudra, gitu ya. Menyelam biasanya di kolam renang nih ya. Terus nyelamnya di samudra. Pasti kalian akan takut tuh. Gitu ya. Nanti kalau ketemu paus gimana? Nanti kalau ketemu hiu gimana? Ketemu Aquaman gimana gitu ya? Apa yang harus aku katakan sama Aquaman gitu ya? Dan seterusnya. Nah, kalian hanya akan tahu bahwa itu akan menjadi safety zone-nya kalian kalau kalian nyemplung ke samudra tersebut. Jebrur gitu ya. Terus kalian menikmati sesuatu. Oh, ternyata nggak apa-apa kayak gitu. Artinya zona nyaman itu meluas. Kalau kalian belum pernah naik gunung gitu ya, terus gunungnya nggak usah tanggung-tanggung ya. Gunungnya adalah Semeru katakanlah yang sekarang ditutup gitu. Ya, kalau kalian pengen naik Semeru, naik Mahameru gitu ya sampai titik puncaknya, sebelum sampai kalian di titik puncak, kalian pasti akan berdebar. Di puncak kayak gimana ya? Bahkan ketika kalian mau berangkat dari rumah gitu ya, wah nanti di jalan gimana ya? Wah itu 4 hari 3 malam, wah dan seterusnya dan seterusnya. Kayak itu tuh sesuatu yang yang menyeramkan gitu. Tapi seketika kalian sudah berhasil sampai titik puncak dan berhasil turun, kalian akan tahu bahwa itu sesuatu yang menyenangkan. Nah, konteksnya apa? Konteksnya adalah kayak gini. Kalau saat ini kalian punya anak kecil gitu ya, misalkan nanti kalian berkeluarga, terus kalian punya anak gitu ya. Sementara kita sebagai orang tua itu nggak pernah kemana-mana. Kita nggak pernah mengeksplorasi diri kita ke banyak hal. Kita nggak pernah menjelajahi banyak tempat. Kita nggak pernah bertemu dengan banyak orang. Kita nggak pernah sesuatu yang apa namanya, mungkin orang tua kita kemarin gitu ya mengajarkan kita nggak usah ke sana, bahaya, nggak usah ke sana, di rumah aja dan seterusnya kayak gitu, jangan situ nanti capek dan seterusnya gitu ya. Mungkin kita akan mengulang hal yang sama teman-teman. Kita ke anak-anak kita nanti, kita tidak mengizinkan mereka gitu ya, nggak usah naik Semeru ya. Kenapa? Karena kalian juga belum pernah naik Semeru gitu misalkan. Kalau saya pernah naik Semeru, anak saya pengen naik Semeru gitu ya, mau kemana gitu ya, mau naik Semeru, oh naik Semeru hati-hati ya gitu. Karena orang tuanya pernah naik gitu, dan mungkin bahkan orang tuanya bisa memberikan nasihat atau saran, atau lebih next step-nya lagi adalah orang tuanya yang menemani perjalanan anaknya.
Mau naik mana? Semeru. Sama siapa? Sama teman-teman. Oh, Bapak ikut dong. Kayak gitu jadinya. Seru gitu. Nah, ini yang pengen kita hidupkan gitu ya. Eksplorasi ke diri kita gitu. Agar apa? Agar kita mengizinkan diri kita itu untuk mengetahui banyak hal. Untuk mengetahui kita itu sebenarnya diciptakan dunia ini itu untuk tinggal di rumah doang. Untuk bahkan ketika kalian sekarang mengerjakan sesuatu gitu ya. Apakah benar ini adalah sesuatu yang akan kujalani seumur hidup? Nah, penulis itu berpikir sampai sejauh itu teman-teman. Kenapa masuk ke dalam industri kepenulisan gitu ya, atau industri apapun atau pekerjaan apapun, kita berpikir bahwa ini itu akan selamanya. Dan kalau ini selamanya, maka mumpung bulan Ramadan gitu ya, maka pastikan yang selamanya itu ada potensi pahala yang besar. Gitu. Karena kita mengerjakan ini selamanya. Jangan sampai udah ngerjain selamanya, apa Kak? Nah, kita ngedumel setiap hari dengan pekerjaan ini, ya. Wah capek, wah malesin, wah maunya gitu ya. Kita ngedumel. Atau dari pekerjaan ini kita malah banyak gibah gitu ya, ngomongin orang di belakang gitu ya, malah banyak dosanya gitu ya, yang nggak usah diterusin, selesai. Kenapa? Ya pesan mama, iya, bilang ke mama. Masih apa? Oke, ini anak saya di Surabaya ya. Nah, ini adalah perjalanan saya gitu ya, sebagai sebuah gambaran bahwa memvalidasi diri itu adalah dengan mengetes diri kita sendiri teman-teman. Nggak perlu nanya ke orang. Nanya ke orang itu sifatnya adalah belajar gitu ya, minta saran gitu ya, bukan untuk mencari jawaban apakah iya dan tidak. Nah, 2003 saya mulai gitu ya, mungkin ada yang baru lahir di tahun 2003. Terus 2010 saya masuk ke blog, 2014 saya bikin buku pertama, 2019 saya masuk ke penerbit major. Nanti di 2020 sekian dan step yang akan saya kejar lagi kayak gitu. Jadi dari titik satu ke titik berikutnya itu dia ada prosesnya ada 7 tahun, ada 4 tahun, ada 5 tahun, begitu ya. Dari satu titik ke titik kayak checkpoint lah gitu ya, checkpoint ke masing-masing checkpoint. Nah, pernah nggak teman-teman melihat checkpoint diri kita sendiri, checkpoint masing-masing? Karena apa? Karena konteksnya adalah eh, waktu kita sekolah gitu ya, waktu kita sekolah itu kan kita udah punya checkpoint dari sekolah gitu ya, baik tingkat 1, tingkat 2, IPK, nilai. Itu adalah checkpoint teman-teman. Kita dinilai berhasil atau melampaui checkpoint itu jika memenuhi parameter-parameter yang dibuat sama institusi. Lepas dari sekolah, kalian parameternya apa? Kalian tahu nggak kalau kalian itu sedang naik kelas atau tidak? Kalau dulu kan kita tahu tuh, oh sekarang saya kelas 1 gitu ya. Mbak Ira lagi kelas 3, Mbak Ira kelas 3. Itu kelihatan gitu. Kalian menyadari, memiliki kesadaran bahwa saat itu kalian kelas 1 dan itu kelas 3. Tapi habis selesai kuliah, kan kelas berapa sekarang? Teman kalian kelas berapa? Nggak ada yang tahu. Dan itulah yang membuat proses apa namanya di usia dewasa gitu ya, proses di usia dewasa. Nah, ini jadi kemana-mana ya, karena kita ngomongin proses kepenulisan ini. Ini menarik soalnya. Kita ketua dewasa, kalian jadi comparing sama orang lain. Kenapa? Karena kalian nggak tahu, kalian harus parameternya itu apa. Karena kalian nggak punya parameter. Akhirnya kalian pakai parameter orang tua, pakai parameter teman, dan seterusnya yang itu rekomend dimasukkan ke dalam diri kalian yang sebenarnya nggak fit sama kalian. Gitu. Nah, ini ya, kita memproses memvalidasi ya. Pada akhirnya kalian akan memvalidasi diri kalian sendiri. Nggak perlu nanya ke orang. Nah, proses pengambilan keputusan. Jadi gini, eh desain kepenulisan ini saya pengen ngasih ke perspektif ke teman-teman ya. Keputusan teman-teman untuk menjadi penulis atau mau menjadikan ini sebagai aktivitas menulis aja gitu tanpa harus menjadi penulis karena kalian pengen menjadi yang lain, itu balik lagi ke teman-teman. Tapi yang penting apa? Yang penting kalian sudah memvalidasi, sudah ngetes bahwa ini tuh iya atau tidak ke diri kalian. Karena kalau apa namanya ininya asumsi selamanya nanti sampai kalian mati kalian akan bertanya-tanya harusnya kemarin aku melakukan ini gitu, harusnya kemarin wah itu nggak selesai-selesai teman-teman. Jadi apalagi kalau kalian masih single gitu ya, kalian ruang eksplorasinya itu jauh lebih luas, jauh lebih fleksibel lah menurutku ya, karena kalau udah anaknya dua itu ruang eksplorasinya berbeda. Nah, halangnya apa? Halangannya ketika nanti teman-teman masuk ke segmen ini gitu ya, masuk ke
industri ini, kalian akan menghadapi paradigma masyarakat, paradigma orang tua, ketidakstabilan pendapatan, dan komitmen sama persistensi ke diri kalian sendiri. Nah, ini adalah obstacle. Kalian mau nggak menghadapi ini? Ibaratnya kalau kalian tadi gitu ya, tadi di Jogja hujan deras nih, rumahku tuh mati listrik. Gitu. Jadi aku harus pindah tempat nih gitu ya. Dengan jarak yang lumayan lah gitu ya, jaraknya lumayan. Hujannya itu hujan angin. Ya karena tahu bahwa kita sedang menuju sesuatu, ada tanggung jawab katakanlah gitu ya. Aku ada tanggung jawab dan ada hambatan gitu ya, yaitu mati listrik. Terus ada hambatan juga untuk bisa mendapat tanggung jawab yaitu hujan badai. Ya diterabas saja teman-teman, karena nggak ada jalan lain. Ibaratnya kalau kalian tinggal di perumahan gitu ya, pintu rumah kalian itu cuma satu biasanya di depan. Gitu. Terus rumah kalian kebakar. Ya karena cuma ada satu pintu, kalian harus harus keluar dari pintu itu. Nggak ada pintu lain. Ibaratnya gitu. Jadi ini bukan opsi gitu ya. Kalau kalian memilih ini bukan opsi, ini udah paketan. Gitu. Bahwa ketika kalian memilih ini, maka kalian juga harus menghadapi ini. Ibaratnya gitu. Nggak bisa milih. Terus nanti kalau kalian sudah menulis gitu ya, sudah menulis kalian nanti akan belajar. Teman-teman akan belajar bahwa saya kan jalanin karya kelas ya. Dan di karya kelas itu kita ada workshop kepenulisan. Dan di workshop itu kita pengen ngasih apa namanya gambaran bahwa industri kepenulisan itu luas banget. Gitu ya. Dari tulisan itu dia bisa bertransformasi menjadi musik, menjadi drama, menjadi film, menjadi banyak hal gitu teman-teman. Nah dari hanya nulis. Pekerjaan-pekerjaan menulis juga banyak banget sekarang. Copywriting gitu ya, UI UX dan seterusnya itu masuk semuanya. Tuh, jadi mungkin ini konklusinya ya. Jadi teman-teman, ketika nanti teman-teman masuk ke dalam sebuah komunitas atau belajar atau apapun, pengen jadi penulis gitu ya, pastikan why-nya dapat gitu ya. Kalian tahu why-nya apa. Terus kalian validasi apakah benar itu why-nya gitu ya. Terus kalian lihat lagi gitu ya perjalanan kalian kemarin gitu ya. Kenapa ya aku mau ke sini gitu ya. Terus lihat obstacle-nya apa, hambatannya tadi ya. Hambatannya apa. Terus kalian buat diri kalian memberikan value terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini sesuatu yang sudah susah nih ya. Ngasih value ke sesuatu yang sedang kita kerjakan itu sesuatu yang sulit. Aku melihat bagi banyak orang itu sulit banget. Gitu ya. Bahkan ke diri kalian sendiri aja kalian nggak ngasih value gitu ya. Bahwa wah diri ini worthless gitu ya, nggak berharga gitu ya. Nggak keren, nggak seterusnya gitu ya. Padahal itu yang menilai diri kalian. Kalau kalian menilai diri kalian itu keren, ya itu keren valid karena diri kalian yang menilai. Nah, sekali lagi itu aja mungkin sharingnya kita tinggal punya 5 menit gitu ya. Ini kayaknya udah selesai. Mungkin beberapa teman-teman di sini juga sudah menyiapkan berbuka gitu ya. Dan sebagai penutur terakhir, tahu kan ya teori teori butterfly effect? Tahu gak teori butterfly effect? Tahu kan ya? Semoga tahu nanti kalau nggak tahu cari di Google ya. Intinya adalah tindakan kecil satu kepak gitu ya, satu kepakan sayap kupu-kupu yang ada di Yogyakarta gitu. Itu tuh bisa menyebabkan badai gitu ya di negara lain. Hanya dengan satu kepakan kupu-kupunya di sini. Gara-gara dia menghempaskan angin, bus gitu ya. Jadi badai itu di tempat lain. Gara-gara ada si kupu-kupu ini. Nanti coba teman-teman interpretasikan sendiri gitu ya, jadi PR gitu ya. Kalian bisa googling juga tentang teori butterfly effect dan semoga ini jadi pembahasan yang cukup ya untuk ngabuburit di sore hari ini. Matur nuwun ke teman-teman semua, itu aja mungkin sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, banyak sekali ya. Padahal dengan waktu yang sangat singkat, menurut saya ini sangat singkat ya. Masih ingin ngulik banyak ini, tetapi tidak bermaksud nanti mengurangi ini ya hak teman-teman karena mungkin ada agenda yang lain. Tetapi terima kasih sekali Mas Gun ya membuka banyak sekali perspektif itu ya, banyak insight yang didapatkan. Kalau misalkan ada satu pertanyaan gitu boleh Mas Gun? Bisa ada teman-teman yang ingin Ya, bertanya itu. mungkin satu ya. Habis ini saya juga ada acara itu. Oke, oke. Silakan. Adakah yang ingin bertanya kepada Mas Gun? Satu penanya. Boleh raise hand kalau ada.
Saya hitung ya. 3, 2, 1. Oh, Mbak Jumiati. Oke, silahkan Mbak Jumiati bisa open mic aja ya, langsung. Silahkan Mbak Jumiati. Mbak Jumita. Silakan Mbak Jumita. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Ira Marsanti, Kak Moderator. Terima kasih juga Mas Gun atas materinya yang luar biasa. Mungkin Ami izin tanya satu hal aja tentang memberi value gitu yang Mas bilang tadi. Memberi value atas apa yang kita kerjakan itu. Itu prosesnya gimana sih Mas? Ya, kadang kita udah melakukan sesuatu itu kadang kita merasa belum menaruh value itu gitu. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Jumita. Karena teman-teman mau belajar di Indonesia. Kalau kalian nulis nih satu artikel gitu. Kira-kira kalau kalian mau jual artikel tersebut itu harganya berapa bisa? Kalian pernah ngerjakan skripsi, ya. Kemudian skripsi itu mau diakuisisi sama orang lain. Karena skripsiku diakuisisi, dibeli sama perusahaan. Gitu. Skripsiku itu dibeli risetnya, datanya, gitu ya, untuk kemudian diimplementasikan ke perusahaan tersebut. Nah, kira-kira teman-teman bisa ngasih harga nggak? Kalian pernah berpikir nggak bahwa teman-teman di industri kreatif yang menggambar ilustrator, gitu ya, atau pelukis, pematung, ya, atau yang bikin lagu, koreografer, yang bikin gerakan tari dan seterusnya, bagaimana cara mereka memberikan value dalam tanda rupiah, gitu ya, value-nya, gitu ya. Kira-kira gimana menurut kalian? Mereka bisa ngasih, oh ini harganya 1 miliar, lukisan yang cuma coret-coret doang. Oh 1 miliar gitu kan, sebagai orang awam kita aja berpikir gitu ya. Itu absurd banget 1 miliar gitu ya. Kemarin aku melihat ini di sosial media gitu ya, bonsai beringin gitu ya. Tingginya 50 cm, harganya 600 juta. Aku tuh nggak bisa mikir kenapa itu harganya 600 juta. Tapi bagi para pecinta bonsai, itu adalah value yang sangat layak. Nah, ya. Kemudian ya, pernah heboh tanaman-tanaman gitu ya, yang daun janda bolong lah dan sebagainya gitu. Kenapa itu value mahal banget? Pernah heboh hal-hal lain. Karena kan pernah berpikir nggak, kenapa sih orang bisa ngasih value pada sesuatu itu sebesar itu? Kemudian value itu divalidasi oleh orang-orang di sekitarnya. Pertama gini teman-teman, karena saya di seni rupa ya, saya di desain ya, saya itu diajarkan dari kuliah selama 4 tahun untuk bisa ngasih value ke karya saya sendiri. Gitu. Sejelek-jelek apapun karya saya, menurut orang lain, bagi saya itu bagus. Gitu, ibaratnya. Saya akan memberikan tempat yang sangat tinggi gitu ya, dipajang kalau perlu gitu ya, dipajang untuk karya saya yang menurut orang lain itu jelek, tapi bagi saya itu bagus. Karena apa? Karena itu proses. Karena itu adalah record gitu ya. Saya pernah membuat karya seperti itu di tahun 2010. Karya saya udah berbeda banget di tahun 2023. Tapi karena ada karya itu, saya bisa kayak sekarang. Nah, memberikan value ke karya yang tadi gitu ya, itu saya simpan semuanya dengan rapi sampai sekarang. Saya tidak pernah membuangnya, tidak pernah membuang coretan-coretan saya di masa lalu. Meskipun alay gitu ya dan seterusnya. Saya tetap bangga terhadap karya tersebut yang kata orang itu alay banget gitu misalkan. Tapi saya tetap memiliki kebanggaan karena itu adalah proses saya. Kemudian eh, ketika kita udah bisa memberikan value, kita harus memiliki lingkungan yang tepat. Orang itu akan ngasih value ke diri kalian dengan tepat gitu ya. Kalau kalian berada di lingkungan yang tepat. Baik. Kalau lingkungan kalian tidak memberikan penghargaan ke diri kalian, barangkali bukan pekerjaannya yang keliru, tempatnya yang salah. Kayak gitu. Mungkin kalian tidak didaftarkan sebenarnya untuk berkewarganegaraan sini misalkan. Wah, saya itu harusnya ke berkewargaan Finlandia gitu ya. Karena di otak saya itu tentang sistem pendidikan itu kayak gini. Kayaknya aku harus pindah negara gitu. Yang menulis itu kayak berpikirnya random kayak gitu ya. Jadi, wah, saya itu harusnya tidak tinggal di Jogja gitu. Saya itu tinggalnya harusnya di Jakarta, yang pace-nya itu cepat. Karena di sini orang itu tidak bisa menghargai kecepatan gitu ya. Orangnya maunya slow. Dicepetin dikit mereka ini oleng kayak gitu. Saya kayaknya tidak cocok untuk tinggal di sini. Ya pindah aja kayak gitu. Nggak usah tinggal di sini.
kalau saya pribadi, saya membawa value saya gitu. Value misalkan, saya itu cepet banget gitu ya kerjanya. Saya taruh di Jogja yang sangat lambat. Tapi orang-orang yang bekerja dengan saya itu saya seleksi. Ya harus orang yang bisa kerja dengan cepat. Gitu. Saya tidak mau menurunkan harga saya yang sudah 1 juta ke 300.000 gitu ya. Hanya demi dapat market di sini. Nggak mau. Gimana caranya saya tetap naik, value-nya itu naik gitu. Nah, ini adalah analogi. Tapi semoga teman-teman bisa nangkep ya bagaimana nanti kalian bisa ngasih value ke karya kalian. Karena kalau kalian nggak ngasih value ke karya kalian, tidak akan ada yang menghargai. Kecuali diri kita sendiri. Gitu aja. Terima kasih, Jemita.